Sepatutnya bagi kita seorang muslim agar terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksud tidak lain adalah tajdidul iman wa taqwa, memperbaharui iman dan ketakwaan kita kepada Allah, karena tidak ada bekal terbaik untuk bisa menghadap Allah melainkan perbekalan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik perbekalan untuk bisa menghadap Allah yaitu perbekalan takwa. Tentunya besar harapan ibadah yang baru saja kita laksanakan tidak hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, melainkan tercatat olehnya sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak mengawali kajian kita pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah lebih dulu. Sebagaimana Allah nyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu mengandung syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita. Jika penyakitnya itu fisik, tentu Nabi menyatakan tegas, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit fisik ada obatnya, baik bentuknya pil, baik bentuknya sirup. Tapi kalau sudah terserang penyakit batin, tidak ada obat melainkan ayat-ayat Al-Quran, yang mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah, Fatihah yang dibaca menjadi syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, sekaligus menjadi nilai rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat, sekaligus jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam narasi Al-Quran, bahkan di beberapa catatan sejarah, satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar dari Allah sebagai kekasihnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Khalilullah. Bahkan tidak hanya personal, Nabi Ibrahim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terukir di banyak ayat bahwa beliau tercatat secara keluarga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Adam itu dimuliakan secara personal, Nabi Nuh dimuliakan secara personal, namun ada dua keluarga yang dinyatakan di beberapa ayat itu, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada keluarga Nabi Ibrahim, ada juga keluarga Imran. Ini merupakan dua keluarga yang ideal, yang mana prototipenya mampu melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Makanya salah satu di antara Al-Quran menyebut jika ingin berkiblat pola pengasuhan kita kepada Al-Quran, mungkin ada di antara kita yang dikaruniakan keturunan itu dzukranan, laki-laki semuanya, maka perlu banyak belajar pola pengasuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tercatat putra beliau kurang lebih sekitar 12 dari dua istrinya yang memberikan keturunan. Ya, namun kalau secara sejarah tercatat istri Nabi Ibrahim berapa, Pak? 4. Asalnya 4, ya, 2 itu yang masyhur, yang sering dibicarakan, namun 2 yang tidak terlalu dibicarakan. Dari 2 inilah yang nanti akan mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh, dan hampir mayoritas keturunan Nabi Ibrahim itu adalah laki-laki. Maka kalau mau merujuk, kalau ada di antara kita yang dikaruniakan keturunan oleh Allah itu laki-laki semuanya, maka kiblatnya kepada pola pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebaliknya, kalau
dikaruniakan seorang perempuan keturunannya, dzukranan, inathan, perempuan semuanya, maka boleh berkiblat kepada keluarganya Imran. Ya, sebagaimana dari keluarga Imran ini mencatat rekor, salah satu di antaranya adalah Maryam binti Imran. Walaupun beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya itu sudah meninggal. Artinya ini menjadi potret juga bahwa di antara ada keluarga yang ideal harus ditopang dengan ayah dan bundanya kerjasama, ya, karena fungsinya menikah itu kan itu wa jama'a bainakuma fi khair, bisa berkolaborasi antara suami dan istri dalam kebaikan-kebaikan. Makanya nanti dicek bertahun-tahun berumah tangga, menikah, namun tidak ada kebaikan yang bisa dikolaborasikan, jangan-jangan ada yang keliru dari pernikahannya. Sementara ada yang disebut dengan single parent. Nah, ini ibunda daripada Maryam binti Imran, beliau mampu mendidik putrinya secara single parent. Jadi tidak ada alasan, oh saya single parent, saya capek mendidik, capek mengasuh. Istrinya Imran itu mendidik secara personal, atau kita sebut namanya single parent. Atau ada yang lebih, di antara pasangan hidupnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak menyebutnya poligami, Pak, tapi pasangannya lebih gitu. Ya, sebab ini sangat risih kalau didengar oleh ibu-ibu biasanya. Makanya ada satu nama mie yang paling nggak suka didengar oleh ibu-ibu, yaitu poligami. Kalau mie yang lain mungkin enak, sari mie, indomie gitu ya. Cuman yang satu ini yang paling tidak disukai. Apa, Bu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Ibrahim begitu dimuliakan oleh Allah, bahkan tidak hanya secara personal. Tercatat dalam sejarah hampir semua keturunan-keturunannya pun juga soleh. Makanya kalau untuk melahirkan anak-anak yang soleh harus punya pasangan lebih dulu yang soleh. Disinilah yang nanti kesolehan itu menurut Dr. Soleh Olwan itu didasari dari kecintaan lebih dulu. Makanya beliau membuat tahapan cinta itu ada 3 tingkatan, yang nanti kecintaannya itu ke siapa ditujukan. Disebut dalam narasi Al-Quran, kita mengenal ada yang namanya mahabbah. Nah, mahabbah ini level cinta yang masih orientasinya duniawi. Aku menikahimu karena, jadi ketika dia menikahi seseorang itu karenanya disebutkan. Itu namanya level mahabbah. Makanya perhatikan dalam surah Ar-Rum ayat 21 terkait pernikahan, karena itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meletakkan kata mahabbah itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi langsung yang diletakkan oleh Allah rasa cintanya adalah mawaddah dan rahmah, bukan mahabbah. Karena mahabbah itu orientasinya adalah duniawi. Aku menikahimu karena ini, bukan karena urusan akhirat. Makanya Allah hapus kata mahabbah itu dalam ayat tersebut. Ini menurut pandangan Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Begitupun sebaliknya, ada level tingkatan yang paling tinggi yang kita sebut namanya mawaddatu warahmah. Apa itu mawaddah warahmah? Mawaddah warahmah itu bukan karena lagi, tapi walaupun yang dikedepankan. Ya, walaupun kamu tidurnya lebih ramai daripada saya, yang penting kamu istri saya. Jadi bukan karena lagi, tapi walaupun. Kalau karena tadi orientasinya duniawi, walaupun itu sudah terikat dengan satu perjanjian yang kita sebut namanya mitsaqan ghaliza. Tapi karena mawaddah ini tidak semata-mata tumbuh cintanya, tapi itu karena memang ada satu kalimat yang Allah ikat dengan istilah kata rahmah. Nah, inilah orientasi orang menikah itu, rahmahnya orientasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tercatat dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Sarah itu karena Allah, dan bahkan beliau menikahi Siti Hajar pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilekatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka penjaminnya itu adalah Allah. Sehingga Nabi Ibrahim ini sudah tumbuh usia lanjutnya. Nah, ini karena kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah pun tidak mewafatkan Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali kalau memang Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta. Jadi saking cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim enggak meminta untuk diwafatkan, Allah enggak wafatkan. Tapi Allah Maha tahu Nabi Ibrahim ini pasti nanti ada sifat pelupanya, makanya Allah ingatkan itu. Sampai sudah usia lanjut, akhirnya Allah ingatkan, kok tidak minta-minta ini. Sampai Allah hadirkan sosok yang sudah usia lebih lanjut lagi, lebih tua lagi daripada Nabi Ibrahim, untuk berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejatinya orang tua ini adalah malaikat yang menyamar dirinya menjadi seorang usia lanjut yang mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Ini terekam jejaknya dalam surah Adz-Dzariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pas ketika dibuka pintunya, Nabi Ibrahim melihat, loh kok ada yang lebih tua daripada saya. Dipapahlah orang ini masuk ke dalam. Dalam riwayat hadis Ibnu Hibban itu diungkapkan jenggotnya sekitar 10 lembar. Ya, itu kalau dihitung, ini jangan kemudian secara narasi teks kita bisa memahami, oh jenggot Nabi, jenggot malaikat yang menyamar menjadi orang tua itu hanya 10 lembar. Tidak, tapi ini kiasan, Mbak. Artinya apa? Ini menunjuk saking tuanya, ya semuanya akhirnya pada rontok, itu maksudnya. Nah, jangan kemudian dihitung, kemudian benar tidak 10 lembar gitu. Nah, maka duduklah orang tua tersebut. Orang tua itu memberikan satu isyarat sehingga dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mohon maaf lahir batin, isyarat ini bukan berarti menjadi isyarat bapak ibu yang sudah usia lanjut ya. Apa kata orang tua tersebut? Ibrahim, sejatinya orang kalau sudah tua dan dia tidak berproduktif lagi, bahkan sering sakit-sakitan, apa yang lebih dekat dengan dia? Melainkan kematian. Jadi isyarat ini jangan Bapak Ibu terima Pak, artinya jangan kemudian menjadi tersinggung, karena ini isyarat dari orang tua yang kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaca isyarat itu, oh benar juga apa yang disampaikan, bahwa orang tua kalau sudah usia lanjut, ya sudah tidak produktif lagi dan sering sakit-sakitan, Bapak yang lebih dekat dengan beliau tidak lain adalah kematian. Maka disitulah Allah mengingatkan Nabi Ibrahim agar meminta untuk selesai dari kehidupan di dunia ini. Cuma yang perlu kita ketahui, ya, di antara isyarat itu apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut, di antara sinyal-sinyal kematian, ya sebagaimana fisiknya. Tadi dha'fu badanika ba'da quwwatih. Ya melemah fisik itu bagian daripada sinyal. Kemudian bayadu sya'rika ba'da quwwatih, memutihnya rambut yang tadinya sudah menghitam, ya, itu juga bagian daripada sinyal. Artinya apa? Bukan berarti menegaskan bahwa kalau sudah lemah fisik berarti sinyal lebih dekat dengan kematian. Kalau rambut sudah mulai memutih berarti sinyal lebih dekat dengan kematian. Apalagi kalau sampai jenggotnya sudah mulai memutih. Nggak boleh tengok kanan, tengok kiri nih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bukti kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah sehingga beliau meminta agar diwafatkan dalam keadaan yang baik. Dan Allah berikan itu. Apa sebabnya? Karena kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 24, ini rekam jejaknya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum.
Jadi kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim diberikan karunia, bahkan dimuliakan tidak hanya personal, sampai kepada keturunan-keturunannya. Nah, saya ambil contoh lagi, misalkan di masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat ada sosok wanita, track recordnya ini kalau menurut kita ini kurang baik, dan bahkan beliau mendapatkan rekor setiap laki-laki yang menikah dengan dia pasti wafat. Sampai 4 itu jejak laki-laki yang menikah dengan beliau, rekodnya 4 laki-laki wafat. Menikah, jihad, wafat. Menikah, jihad, wafat. Mungkin kalau di masyarakat kita sudah divonis itu. Janda sial itu namanya. Tapi Atikah ini adalah sosok wanita yang luar biasa. Potret sahabat Abu Bakar melihatnya ini kesempatan. Kalau diambil, ya, maka potensi mendapatkan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abu Bakar menawarkan kepada putranya Abdurrahman, menikahlah engkau dengan Atikah. Kalau kau tidak mau mengambil kesempatan itu, ayah yang ambil kesempatan. Karena apa? Karena itu Bapak Ibu, jaminannya syahid. Artinya apa? Setiap orang yang menikah dengan Atikah, suaminya kalau ikut jihad, syahid, wafat. Datang lagi suaminya, syahid, wafat. Begitu terus menerus. Sampai ini diterimalah pendapat tersebut oleh sahabat Abdurrahman, putra daripada Abu Bakar Siddiq. Menikahlah beliau, namun pasca pernikahan mereka, ternyata sahabat Abdurrahman, putra sahabat Abu Bakar ini, saking cintanya kepada Atikah, sehingga melalaikan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking cintanya sama Atikah. Memang Atikah ini cantik luar biasa. Sehingga pasca pernikahan Abdurrahman, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau selalu masbuk sholatnya. Dipotret oleh sahabat Abu Bakar, loh kok bukan semakin semangat ibadahnya. Makanya nanti dicek itu, pasca pernikahan bukan semakin semangat ibadah, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Tapi sahabat Abu Bakar menilai ini nggak baik. Maka secara tegas beliau mengatakan kepada sahabat Abdurrahman, kalau begitu ceraikan. Karena ayah melihat kamu ini bukan semakin baik ibadahnya pasca pernikahan. Maka saking cintanya kamu kepada istrimu sehingga melupakan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ceraikan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalimat cerai ini di masa sahabat itu memang karena ada usulan dari orang tua. Namun kalau melihat zaman sekarang, itu harus ditopang dalam sudut ilmu fikihnya lebih dulu. Ya, karena dulu zaman para nabi, zaman para sahabat ketika meminta kepada putranya untuk menceraikan istrinya, ya, itu ada ikut andil dari orang tuanya karena melihat orang tuanya urusan akhirat. Kalau sekarang Bapak Ibu, ya tentunya merujuk kepada pandangan Imam Malik rahimahullah. Saat Imam Malik pernah dikunjungin oleh seorang anak yang sudah menikah, kemudian menyatakan, ya Imam, saya ini diminta oleh orang tua saya untuk menceraikan istri saya. Apa kata Imam Malik? Boleh kalau ayahmu seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh kalau orang tuamu kayak sahabat Umar bin Khattab yang meminta putranya untuk menceraikan istrinya, atau kayak sahabat Abu Bakar yang meminta putranya untuk menceraikan istrinya. Ya, karena apa? Karena orientasinya akhirat. Mereka tahu. Kalau sekarang mungkin karena faktor duniawi, karena faktor ekonomi, faktor apapun, maka perlu yang namanya as-sulhu. As-sulhu itu perdamaian, al-islah. Dan setiap kata sulhu dalam Al-Quran itu pasti endingnya adalah khair. Karena dapat perintah untuk menceraikan istrinya, inilah sahabat Abdurrahman, Masya Allah, ini perceraian yang paling indah Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang merasa tersakiti dengan kata yang baik beliau mengucapkan. Sehingga membuat sahabat Abdurrahman ini bucinnya luar biasa pasca perceraian itu.
Setahun selalu memikirkan. Karena sahabat Abu Bakar melihat putranya sampai seperti itu, maka meminta kembali untuk rujuk. Saat rujuk, baru sebulan menikah atau rujuk, ternyata ada seruan jihad. Direspon baik oleh sahabat Abdurrahman, maka ikutlah jihad. Nah, disinilah kesempatannya. Ternyata sahabat Abdurrahman wafat dalam keadaan jihad tadi. Nah, ya. Kenapa begitu penting Bapak Ibu sahabat Abu Bakar Siddiq melihatnya? Karena orang yang kalau sudah diantara keluarganya yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah, itu diberi kesempatan untuk menarik keluarganya nanti buat masuk surga. Makanya lihat Bapak Ibu, potret wanita-wanita Gaza itu. Mereka berjuang untuk melahirkan keturunan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah lahir, apa yang ditanamkan oleh mereka? Jihad. Ya tentunya potret di masa, di tempat seperti itu, ketika kita berada di tempat yang damai, ya tentunya berbeda. Ya potret di zaman kita ini ataupun di tempat kita ini, ya kita boleh merujuk kepada surat At-Taubah ayat 122. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang melahirkan keturunan, bagaimana jihadnya mereka? Ya tidak harus kita kirimkan ke Suriah, ke Lebanon dan sebagainya, tapi justru hadirkan putra-putri Bapak Ibu yang terbaik untuk bisa duduk dalam majelis-majelis ilmu, itu bagian daripada jihad. Jadi wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ayat ini menyelaraskan, artinya memposisikan level jihad berjuang bersama Nabi dengan duduk di majelis ilmu itu selevel. Makanya sangat disayangkan kalau ada kesempatan duduk dalam majelis ilmu atau majelis-majelis ilmu tapi dia tidak ambil, bahkan tidak menghadirkan putra-putri terbaiknya. Nah, ini salah satu bukti bahwa di zaman sahabat Abu Bakar meresponnya bahwa kecintaan kepada Allah itulah yang menyebabkan beliau berharap kelak nanti menjadi tercatat sebagai orang-orang syuhada. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, dan bahkan bukan hanya kepada Allah cintanya, tapi totalitas cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah dalam Adabul Mufrad itu diungkapkan Bapak Ibu, di saat larangan khamr itu diberlakukan secara totalitas, kan larangan khamr itu tahapan. Awalnya Allah ciptakan anggur, Allah ciptakan yang namanya kurma, kemudian boleh difermentasi, kemudian dinikmati, karena semakin lama difermentasi semakin nikmat itu. Makanya kata khamr itu kan kalimatnya inni a'sir khamran, semakin banyak semakin lama diperas itu semakin nikmat. Maka apa yang terjadi? Barulah tahapan kedua, orang-orang itu ternyata berdampak ketika meminum khamr, sehingga tidak sadar ataupun tidak dalam keadaan baik, tapi ada di antara mereka yang menunaikan ibadah, sehingga turunlah larangan kedua, yaitu dilarang mendekati salat dalam keadaan tidak sadar ataupun dalam keadaan mabuk. La taqrabus salat wa antum sukara. Namun mereka memaknainya, oh kalau begitu pasca salat boleh. Ya, maka tidak sedikit di antara sahabat-sahabat itu akhirnya pasca sholat juga ada yang mengkonsumsinya. Maka disitulah akhirnya ada di antara mereka yang karena ketidaksadarannya menuai perilaku yang tidak baik, baik itu kriminal dan sebagainya. Maka larangan total ini terhadap khamr. Ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Totalitas. Saat larangan itu ternyata turun, ada sahabat yang memiliki gudang khamr terbesar atau enggak yang sering memproduksi khamr terbesar, terbanyak, itu tidak tahu. Sehingga saat beliau melakukan ekspor impor, ya beliau transit dulu ke rumah Nabi memberikan khamr terbaik. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Larangan khamr itu sudah turun. Sahabat ini nggak tahu kalau larangan khamr itu turun dan belum sampai kepada beliau, sehingga beliau menyerahkan ada khamr terbaik diserahkan ke Nabi. Ini kalau kita sebut namanya su'ul adab ya.
Tapi Nabi menegurnya pun juga enggak keras. Nabi menegurnya tuh indah. Makanya Nabi akhlaknya luar biasa. Sebagaimana Nabi kalau menegur seseorang yang keliru itu enggak secara langsung. Tapi Nabi kadang membuat kiasan. Ya, membuat sinekdok gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, satu contoh kan pernah ada sahabat-sahabat yang, mohon maaf ya, ada sahabat yang mengkonsumsi makanan yang kurang baik, ya, sehingga secara tidak sadar dia mau sholat berjamaah, mengganggu tuh kanan kirinya. Ya, atau enggak kalau di zaman sekarang itu Bapak Ibu perhatikan, bukan makanan lagi, tapi bisa jadi alat komunikasi yang lupa dia silent, yang lupa dia nonaktifkan. Itu kan mengganggu secara tidak sadar. Kanan kirinya orang sudah sholat, namun ternyata handphonenya berbunyi. Makanya perlu diingatkan. Atau enggak, mohon maaf, ketika dia sholat secara tidak sadar, pakaiannya ternyata sudah berhari-hari dia gunakan, sehingga mengganggu kanan kirinya. Tapi di masa Nabi, itu adalah orang yang pernah mengkonsumsi bawang merah ataupun bawang putih mentah. Secara tidak sadar saat dia sholat, mengganggu kanan kirinya dikala takbir. Ya bisa bayangkan itu, baunya seperti apa. Maka pada saat takbir mengganggu kanan kiri, selesai sholat, ya, Nabi ternyata merasakan aroma itu, sehingga Nabi menegur Nabi itu akhlaknya luar biasa. Mungkin kalau model kita negurnya secara langsung itu, lo habis makan bawang. Tapi kalau Nabi justru sebaliknya, siapa di antara sahabat-sahabatku man akala minkum sauman au basolan. Kalau ada di antara kalian yang habis mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati masjid sebelum dibersihkan. Nah, nanti itu juga akan berlaku tuh Bapak Ibu. Siapa yang diberi kesempatan kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati masjid ini. Artinya apa? Itu bagi mereka yang sudah status wajib berkurban, karena ukurannya sah. Nanti kalau mau membahas kurban itu oleh guru-guru kita sudah dibahas, ada yang statusnya wajib, ada yang sampai sunnah. Nah, terlepas dari itu semuanya, bahwa Nabi mengingatkan, ya, apakah engkau tidak sadar, engkau tidak tahu, atau belum sampai kepadamu ayat berkenaan dengan larangan khamr? Saya belum mendapatkan ayat itu ya Rasul, dan saya belum menerima, artinya belum tahu informasi tersebut. Jika memang itu sudah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Saking loyalitas cintanya kepada Nabi, Masya Allah, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sahabat ini kemudian bertanya, ya Rasul, apakah ayat itu berlaku bagi orang yang memproduksi juga? Maka disitulah Nabi mengatakan, termasuk baik yang mengkonsumsinya, yang mengedarkannya, bahkan yang memproduksinya. Asyariku fi syarri syarrun, orang yang bersekutu dalam kejahatan, maka dia sama jahatnya. Seketika dia balik badan, pulang dan melihat banyak begitu, taruhlah anggap satu kontainer homernya, diminta untuk dihancurkan oleh orang tersebut. Kalau kita melihat berapa kerugian yang harus keluar itu, berapa miliar itu yang harus ternyata akhirnya menjadi sia-sia. Maka disinilah saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang beriman kalau sudah rasa cinta itu tumbuh, turun sebuah perintah, maka tidak ada kalimat melainkan sami'na wa ata'na. Maka itu yang kita kenal dengan istilah kata ibadah ta'abbudiyah. Nanti dalam ibadah itu ada dua, ada ibadah ta'abbudiyah, ada ibadah ta'akuliyah. Ibadah ta'akuliyah itu apa? Ibadah yang rasionalitas, yang dilandasi dengan akal. Kenapa harus seperti ini? Itu rasio. Tapi kadang ada syariat agama ini yang tidak dibutuhkan rasio lebih dulu. Ya, termasuk diantaranya kenapa kurban? Itu ta'abbudiyah. Sehingga apa? Allah nyatakan bagi orang-orang yang berkurban itu ta'abbudiyah, sami'na wa ata'na. Kenapa harus hewan ini ya? Ta'abbudiyah dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Kalau kita kembali kepada sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kenapa beliau begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saking cintanya Bapak Ibu, kita perhatikan, anaknya pun juga mewarisi.
Dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 102 kita akan temukan itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunay. Nah, ayah ini mimpi melihat bahwa ada perintah yang Allah sampaikan untuk menyembelihmu. Sementara Nabi Ibrahim menyampaikan hal demikian, posisi anak itu sudah dewasa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu. Sa'yu itu artinya bukan ukuran dewasa saja, tapi dia sudah mulai bisa memikir, mumayyiz, mana baik, mana buruk. Dapat ultimatum seperti itu, maka apa respon Nabi Ismail alaihi salam? If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata satajiduni dalam pandangan Sayyid Qutb di tafsirnya fi Zilalil Quran, ini mungkin ada di antara kita yang anti terhadap tafsir itu. Tapi ini menarik, bahwa beliau menegaskan di sinilah letaknya Nabi Ismail boleh mengatakan lisannya, ayo lakukan ayah. Tapi dalam hatinya belum tentu menerima, Pak. Tapi dalam hatinya, mohon maaf, itu masih ada kekhawatiran. Masih ada was-was, ketakutan. Nah, itu salah satu bukti bahwa keikhlasan itu tidak instan. Itu bukti bahwa keikhlasan itu butuh proses. Andai saja Nabi Ismail mengatakan, silakan ayah, lakukan. Ya, tanpa ada kalimat tadi, satajiduni. Mudah-mudahan engkau mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalimat satajiduni itulah yang akhirnya didefinisikan oleh Sayyid Qutb, keikhlasan itu butuh proses, apalagi sampai menaruh cintanya totalitas dan loyalitasnya hanya kepada Allah, itu tidak mudah. Itu butuh pengorbanan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dari awalnya saja Nabi Ibrahim itu sudah menanamkan keikhlasan kepada baik istrinya termasuk putra terbaiknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika beliau sudah mengatakan Allah, sudah selesai permasalahan, Bapak Ibu. Makanya kami selalu diingatkan ketika kami sholat, Allahu Akbar, maknanya itu kata almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi, itu bukan sekedar nama menegaskan Allah itu maha besar. Tapi disitulah secara kaidah atau secara akidah menjatuhkan semua yang ada di dunia ini, ya, bahwa apapun permasalahan sebesar apapun, ketika kalau sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu semua menjadi mudah dan menjadi kecil. Makanya kadang kita melafazkan kalimat Allahu Akbar, namun di satu sisi, ya, ini masih membesarkan makhluknya. Ini masih bergantung kepada makhluknya. Makanya kata Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni itu merupakan kaidah untuk berproses menjadi khalis atau mukhlas. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu yang tadinya belum pernah duduk dalam majelis ilmu berproses, tiba-tiba hadir, walaupun di situ banyak kata-kata yang terucap, Masya Allah, sekarang sudah berubah, pensiun sudah baru ketemu dengan pengajian. Kalau besok datang lagi, itu nggak mungkin ada kata-kata itu. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Kalau terus berkelanjutan, orang itu nggak mungkin mengucapkan kata-kata itu lagi. Ah, udah biasa dia duduk dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang biasa berjamaah satu keluarga, tuh keluarganya tuh, Masya Allah, coba kita ikutin. Besok kita kagum juga. Kita berikan privilege kepada orang itu. Tapi kalau sudah dibiasakan oleh orang itu, menjadi terbiasa. Nah, inilah yang membuktikan bahwa sekali lagi keikhlasan yang dibina oleh Nabi Ismail alaihissalam, sekali lagi itu tidaklah instan dan itu dilatih dan perlu pengorbanan. Makanya tidak heran kalau semua para nabi yang tercatat sebagai ulul azmi itu pengorbanannya sangat luar biasa. Sehingga Allah cantumkan bukan hanya saja keluarga, tapi ada juga yang secara personal, diantaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam? Bisa dibayangkan bahwa beliau mengatakan, ini da'autu qaumi lailan wa naharan.
Aku ini berdakwah pagi, berdakwah malam, berdakwah siang, dakwah sore, dakwah. Jadi nggak ada waktu lelah, bahkan nggak ada waktu istirahat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Beda dengan kita, mungkin pagi sore berdakwah, malam istirahat, atau pagi berdakwah, malam berdoa, mendoakan jamaahnya. Tapi Nabi Nuh alaihi salam disinilah letaknya. Salah satu di antara bukti cintanya beliau, karena memang itu merupakan terahnya beliau, ini bukti kecintaannya yang akhirnya menegaskan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dan setiap orang yang berkorban itu standarnya adalah belajar untuk berikhlas sehingga bisa mencapai makom yang namanya mukhlas. Kalau mukhlis itu proses, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mukhlas, nah inilah yang ditanamkan oleh para nabi-nabi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkurban tahun ini itu tidak mudah. Karena kata Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, dalam proses memberian itu kan ada 3 tahapan. Ada yang sangat kita cintai kita berikan ke orang, ada yang masih kita cintai kita berikan ke orang, atau yang ketiga, yang sudah tidak kita cintai kita berikan ke orang. Yang biasanya kan di masyarakat kita yang masyhur yang ketiga. Yang sudah kita tidak cintai kita berikan, atau bahasa halusnya adalah yang masih layak pakai, atau bahasanya yang tanpa diredaksi yang bekas, itu kita berikan ke orang. Makanya Allah nyentil kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kita ini tidak dianggap baik kalau belum menyerahkan semua apa yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berkurban tahun ini tercatat oleh Allah sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak melihat bagaimana dagingnya, berapa banyak tetesan darahnya, tapi Allah hanya melihat yanaluhut taqwa minhum. Allah melihat takwanya. Orang takwa itu kalau perutun sebuah syariat agama, maka tidak ada ucapan yang disampaikan kecuali sami'na wa ata'na. Ya, tapi Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tema kecintaan. Ya, otomatis tingkat cintanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Nasih Ulwan itu tentunya berbeda. Bukan tingkatan mahabbah lagi, tapi tingkatnya sudah sampai kepada mawaddatau warahmah. Makanya Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun berumah tangga itu bukan mahabbah lagi, tapi justru itu sudah dihiasi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, falyatafadhal. Wujud? Ada? Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, sejatinya berkurban itu kita menyaksikan ya Ustadz. Bagaimana kalau kita berkurban jauh dari kita, tetapi niat kita sudah ada. Bagaimana Ustadz? Ya. Ini maksudnya ranah fikih gitu ya. Tapi apakah si pekurban itu beliau wajib menyaksikan? Bapak Ibu, sekarang dalam fikih kontemporer itu, kalau kita melihat asal-usul kurban itu, bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi dia sendiri yang harus memotongnya. Cuma karena sekarang ya difasilitasi oleh beberapa panitia, ini mohon dipahamin, ada istilah panitia. Panitia itu amil bukan? Hah? Bukan Bapak Ibu. Panitia itu relawan atau amil?
relawan. Makanya risiko jadi panitia karena dia relawan, rela nggak dapat daging hewan. Ya. Jangan morality hazard, mentang-mentang jadi ketua panitia, akhirnya dia berfatwa, nanti yang terlibat panitia dapat 3 kantong sebagai honor. Hati-hati, daging kurban itu nggak boleh dijadikan honor. Haram hukumnya. Kalau mau ambil jatah panitia 1/3 dalam bentuk hadiah. Ya, karena kan distribusinya itu 1/3 boleh buat si pekurban, 1/3-nya diberikan ke fakir miskin, 1/3-nya sebagai bentuk hadiah. Hadiah itu siapa yang boleh menerima? Boleh orang yang rumahnya 3 lantai tapi belum berkesempatan berkurban, kita berikan. Ukuran kurban itu bukan mereka yang rumah 3 lantai, rumah 4 lantai, enggak Bapak Ibu. Kan man kana lahu sa'ah, itu ukurannya. Nah makanya di sini jangan kemudian nanti muncul meme itu. Agak heran kalau kita melihatnya. Disandingkan antara kambing dengan iPhone 17 Pro Max gitu ya. Handphone sih 17 Pro Max tapi dia nggak berkurban gitu. Nah, ini bukan ukuran itu teologi falasi. Teologi yang keliru kalau merujuk kepada hukumnya. Asalnya tadi saya sampaikan bukan hanya dia menyaksikan tapi dia memotong sendiri. Tapi karena tidak punya kompetensi, akhirnya makanya sekarang kan lagi banyak diklat-diklat juleha nih. Ambil-ambil yang harus bersertified. Ya, jagal-jagal yang bersertified. Maka perhatikan Bapak Ibu, kalau memang mau menggunakan jagal yang berprofesi, perhatikan itu tidak boleh orang yang memotong itu nggak sholat. Nah itu syaratnya, tidak boleh. Tapi dalam fikih kontemporer, karena dia tidak mampu untuk memotong, maka diserahkan biasanya. Nah sekarang dalam fikih kontemporer yang praktis lagi, itu tidak harus akadnya itu di muka. Yang penting yang bagi si pekurban itu sudah melihat kondisi hewannya, apakah layak untuk dikurbankan, dah selesai. Saat berkurban, ya beliau walaupun punya jatah 1/3-nya menerima, tapi karena mungkin beliau berkurban di desa terpencil, ya desa tertentu, maka boleh bagi si pekurban itu kan ada haknya. Silahkan saya serahkan semuanya untuk dibagikan. Ya, walaupun dengan catatan misalkan boleh setengah, itu dalam qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Setengah boleh dibagikan ke fakir miskin, setengah lagi boleh dalam bentuk hadiah. Hadiahnya kepada siapa? Orang-orang kaya boleh, termasuk diantaranya orang non-muslim. Itu dalam fikihnya qaulul jadid qaulul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, non-muslim yang tentunya dibatasin. Siapa mereka? Kafir dhimmi. Orang-orang yang masih mengedepankan toleransi. Oh kalau begitu, kalau selain zimmi boleh nggak? Oh ternyata ada orang Israel yang mereka melarikan diri, misalnya orang Zionis, akhirnya dia ketemu kontrakan di daerah PTM di sini. Dia ngontrak di sini. Ada orang Israel di sini, Bapak Ibu. Nah, mungkin maka kalau dia tidak mengedepankan zimmah dan dia tercatat sebagai Zionis, kafir harbi, maka tidak dibolehkan mendapatkan bagian daripada distribusi kurban. Ya Allah alam bisawab. Ya, jadi boleh saja Bapak Ibu. Karena fikih praktisnya itu tidak harus menyaksikan secara langsung. Ya. Baik, terakhir barangkali ada lagi. Ya, Bunda. Ya, cukup ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan apa-apa yang dikaji Allah maftah alaina futuhal arifin, Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, yang tentunya kita terus bermohon agar dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.